Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ketua, ulun membuka pala. Ya, langsung. Terima kasih Bapak Ibu CGP Rekognisi Angkatan 11 Provinsi Banten. Hari ini adalah tugas kita yaitu diskusi tugas ruang kolaborasi modul 3.3, di mana nanti kita di sini akan coba membuat sebuah program yang berpihak kepada murid. Baik, untuk mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan doa tadi, apa yang kita kerjakan hari ini menjadi amal dan ibadah kita untuk tugas-tugas kita sebagai seorang guru atau tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya ulun serahkan kepada Pak Rastra. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Khairil sudah membuka kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, untuk menyelesaikan tugas ruang kolaborasi untuk modul 3.3 mengenai program yang berpihak pada murid, kita coba langsung tampilkan saja template yang sudah dibuat oleh Pak Arfi, di mana kita tinggal memutuskan program mana yang akan kita gunakan di dalam tugas ruang kolaborasi ini Bapak Ibu. Nah, sebagaimana template sudah disediakan, tinggal beberapa Bapak Ibu melengkapi ya, mulai dari foto, kemudian juga usulan jenis programnya, apakah intra, kurikuler, atau ekstrakurikuler, dan jenjang kelasnya. Nah, pada kesempatan ini kan yang dua jenjang yang sama ini SD Pak Khairil dan Pak Arfi, TK ada Bu Yunita, Ulun SMK, dan Pak Joko SMP. Nah, bisa usul dari mana dari SD kah yang paling banyak ini nggak apa-apa, misalkan dari sekolahnya Pak Arfi atau Pak Khairil yang sudah menjalankan beberapa program ya yang ada di sekolahnya, jadi kan kita tinggal cepat untuk menjabarkan, kita bantu jabarkan di sini begitu. Barangkali ada masukan dari Ibu Yunita, Pak Khairil atau Pak Arfi, silakan. Baik, terima kasih. Kalau sebenarnya sih saya tidak jadi masalah Pak ya, mau yang dari SMK, dari SMP, dari TK, karena kita kan di sini berkolaborasi ya Pak ya sama aja. Jadi kalau memang ada mungkin nanti bisa disampaikan, misalkan ada sebuah program, jadi nanti kita lihat dulu dari semua yang kita sampaikan itu program mana yang menurut kita yang bisa kita kerjakan untuk hari ini gitu Pak. Ya, silakan Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berikan masukan saja Bapak Rasa. Sebenarnya alangkah baiknya aja di jenjang SD aja kita ambil ya. Kayaknya lebih enak deh. Jadi biar lebih cepat gitu kan kerja kita. Karena yang saya tahu program-program itu lebih banyaknya SD. Yang saya tahu lebih banyak membuatnya gitu. Karena pengalaman dari PP saya ya, pengajar praktek dulu, itu SD luar biasa loh kalau buat program. Aja sih masukan saya jalan. Jadi kalau saya ini ikut aja yang terbaik dari yang baik. Iya. Sip. Ya, Pak Arfi. Oke, terima kasih Pak Parestra. Ini juga ingin menyampaikan pendapat ya tentang program-program untuk jenjang SD itu Pak ya Joko itu jenjang SD atau SMP ya? Pak Joko SMP Pak. SMP ya? Joko SMP iya. Oke, ini lengkap ya kita jenjangnya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ya dari Pak Parestra. Oh, ini kalau sudah lengkap ini sebenarnya bisa saja sih dari yang mana saja. Kalau dari saya sendiri kebetulan SD saya ini programnya ada, tapi ya itu deh nggak bisa diharapkan untuk masuk ke dalam sini karena ya SD saya ini ya pinggiran lah, nggak terlalu banyak inovasi, apalagi kan belum ada yang dari guru penggerak, yang warga sekolahnya hanya masih saya yang masih di sana, dan juga programnya juga tidak terlalu bagus sih kalau dikembangkan, ya pokoknya saya akui. Tapi kalau saya seandainya saya masih di Banjarmasin yang dulu di sekolah dulu banyak sebenarnya, tapi kalau yang sekarang ya nggak bisa sih, nggak bisa dipakai. Mungkin dari Pak Hairul atau Ibu
Yunita atau Pak Joko Rastra dulu tuh, dari Pak Joko dulu. mungkin. Ya, Inggi. Ini Pak Joko, silakan Pak Joko. Ini mungkin ada program Pak atau Pak Rastra mungkin. Pak Rastra dulu Kak, silakan Pak Rastra. Baru masuk Pak Joko. Iya, jadi kalau di SMK memang program-programnya kalau saya bahas malah lebih ke ekstrakurikulernya Bapak Ibu, ya kan. Cuma kan di sini kita tinggal memilih aja dari Bapak Ibu sekiranya ya memang yang paling banyak ya sekolah dasar ya, di jenjang sekolah dasar. Cuma enggak tahu nanti di SMP Pak Joko bagaimana. Karena kita ketahui di sini programnya kan barangkali ya ada program-program yang unik dengan singkatan-singkatan yang mana biasanya kita tahu sebagai PP, CGP kita ada yang membuat akronim-akronim yang unik, yang mana disampaikan di waktu di Lokakarya 7 ya. Nah itu barangkali sebagai gambaran, karena ini kita kan tidak mungkin masing-masing menuangkan programnya kan, kita pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Jadi kalau saya lebih condong ke SD, nah entah SD-nya Pak Khairil atau SD-nya Pak Arfi gitu. Nah jadi kan bisa berbagi juga di sana, begitu Pak. Oke, silakan. Kalau judulnya sih mungkin ada Pak, Ya. cuma mungkin untuk ke dalam kan yang program-programnya seperti mungkin ringkasan programnya secara singkat ada sih ya. Kalau dari saya sih yang saat ini masih digunakan gitu Bu. Salah satu program sekolah saya itu kemarin tuh Lidi Antik Pak. Di dalam eksplorasi konsep juga di modul 3.3 saya buat itu cuma antik. Kenapa? Karena di situ saya Lidi Antik itu kan literasi digital, anti kekerasan. Jadi siswa-siswa itu karena siswa SD ini terbenturnya kan mereka tidak menggunakan handphone Pak. Nah jadi cuma dalam beberapa postingan-postingan saja yang saya masukkan tentang bagaimana anti kekerasan di sekolah, mulai dari kayak mengundang kesehatan kan dari dinas kesehatan, bagaimana kemudian dari kepolisian seperti itu, kemudian juga dengan orang tua gitu, dan juga ada beberapa banner yang saya tampilkan di sekolah gitu aja sih sebenarnya programnya. Kalau untuk sebenarnya kalau di Instagram, di TikTok segala macam memang ada saya masukkan, cuma kan kayaknya itu terbatas gitu Pak, cuma orang-orang yang ada di kelompok kita saja yang bisa untuk melihatnya gitu. Itu sih salah satunya. Kalau program yang lainnya juga sudah ada jalan juga, cuman masih berjalan gitu. Mungkin dari yang lain dulu, dari Bu Yunita mungkin gimana Bu di TK? Ya Bapak, kalau saya sih sebenarnya ada program, namanya itu program Jumat Sedekah. Cuma kalau namanya jenjang TK ini kan terlalu kurang begitu luas ya untuk pembabaran programnya. Karena program Jumat Sedekah itu anak-anak tuh wajib setiap Jumat ini dia mensedekahkan atau menyumbang berapapun uang itu dimasukkan di dalam tempat infak itu ya Pak ya. Itu yang rutin setiap Jumat. Nah, untuk apa? Tujuan itu untuk akan untuk berbagi ya intinya. Jadi pada saat kita buat program untuk kegiatan bulan puasa nanti, kemudian untuk kegiatan menyumbang ke panti asuhan atau ke panti jompo, intinya itu dana infak itu akan dibuat berbagi buat anak-anak. Cuma kalau saya pikir kalau itu dimasukkan kayaknya kurang ini ya, kayaknya kurang terlalu sensitif karena itu kan berbau ke uang gitu ya, jadi kayaknya rasanya kurang nyaman karena itu kan sedekah ya, infak. Apakah mungkin sesuatu yang berbau keagamaan diiniin gitu loh, maksud saya diluasin gitu ya, dibicarakan, kemudian itu kan rasa nggak nyaman. Mungkin saya rasa di jenjang SD atau Pak Joko kayaknya saya sering lihat ini status Pak Joko sering program-program juga bagus-bagus tuh. Itu aja sih kalau saya, menurut saya tidak perlu ya kalau yang memangnya program yang bentuk-bentuk sedekah Jumat Sedekah itu ini. Itu aja sih Pak Rastra. Rasa tidak nyaman ya karena berbau. Ya Bu, apalagi kalau kita lihat di diagram Y choice voice-nya ini anak-anak TK apakah sudah mulai menunjukkan ada aspirasi voice dan dengan Ibu kita sedekah kayak gitu, tanpa ada trigger dari kita yang dewasa ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA kan bisa ada seperti itu, usul-usulan kayak voice dari suara murid itu kan ada di situ. Iya betul ya.
Karena memang kalau jenjang TK kan kita dapat hanya mengenal ya, bukan masuknya ke pemahaman atau pemikiran gitu ya. Jadi kan ini kan namanya ruang kolaborasi ini kita harus dituntut untuk saling mencari pemikiran yang sepaham gitu kan, lebih ininya, lebih detailnya. Itu aja sih Pak Rastra kalau menurut saya, lebih baiknya ke jenjang SD atau ke SMP tempat Pak Joko yang lebih kita lebih unggulkan. Oke, saya ingin bicara juga ya sebentar ya, berbagi pendapat. Memang benar sih kalau yang SD, yang TK ya, untuk yang kedepannya nanti kan ada voice, choice, dan ownership-nya ini. Mungkin agak tantangan lah untuk kita menulisnya. Nah, mungkin ya yang lebih bisa sih sebenarnya dari jenjang SD, SMP, atau SMK ya. Nah, sebenarnya kita ini programnya ini boleh yang dilaksanakan, sudah dilaksanakan, atau memang yang belum ya, atau masih apakah harusnya sudah dilaksanakan? Sebetulnya bisa yang sudah dilaksanakan ataupun berupa gagasan Pak Ardi, karena kemarin disampaikan ya. Bu Hermi itu gagasan, jadi yang mau, yang akan, tapi kalau sudah misalkan sudah punya, kita angkat aja di sini gitu. Jadi diangkat aja ya. Oke. Oke, ini mungkin ada pendapat dari Pak Joko nih, belum ada nih berpendapat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau di sekolah saya, programnya tentang bullying Pak, jadi singkatan itu ASIAP. Jadi nanti anak-anak itu biasanya rutin mensosialisasikan ke kelas-kelas. Dan mereka juga biasanya diminta untuk menyampaikan di setiap upacara. Karena kan rentan anak SD itu untuk yang kegiatan bullying. Karena walaupun sekolahnya sudah anti bullying, ternyata masih ada praktek-praktek yang memang tidak tercover oleh guru-guru. Nah, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan agar proses bullying itu tidak terjadi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Tapi nanti disepakati saja kalau memang mau kita ambil vote untuk bagusnya seperti apa. Tadi kan bayangannya mungkin SD, SMP, SMA, atau SMK ya Pak Apri ya. Nah, jadi supaya nanti bisa memaksimalkan untuk proses kedepannya dalam kita menyusun tugas di ruang kolaborasi. Nah mungkin itu dari ulun Pak. Oke, terima kasih. Pak Joko di SMP ya Pak ya? SMP Pak, iya Pak Joko SMP. SD Pak Rastra. SD apa SMP? SD Ukwa, kalau SD Ukwa. SD Pak. Berarti kalau SMP ada juga. Ada 3 SD. Ya, Pak Joko berarti Pak Joko berarti anti bullying gitu ya Pak? Ya, itu kan yang program yang sudah jalan Pak Heri. Berarti maksudnya hampir mirip sama saya kan, kalau saya kan anti kekerasan gitu ya. Anti kekerasan, jadi mungkin hampir mirip-mirip lah. Iya, gabung. Kurang lebih kayaknya ya Pak Heri ya sama Pak Joko. Sip. Dari Pak Rastra dulu gimana yang di SMK? Di SMK dulu kita dengarkan Pak Rastra, silakan. Bungkus, saya sudah bungkus aja. Oh, nggak bisa, harus tahu juga dong dari saya dulu. Kalau saya kan SMK kan anak-anaknya udah lebih ke ini ya, untuk ekstrakurikulernya saja. Jadi kan nanti kalau jenis programnya lebih ke ekstrakurikuler. Karena kan guru penggerak di SMK ini sangatlah minim SMK ini. Jadi kalau urusan program itu ya karena tugasnya banyak yang dijauh sampai kulit sore ya Pak. Nah wajar. Jadi lebih mengandalkan yang ekstrakurikuler. Karena memang baru di tahun ini ya baru ada 2 calon guru penggerak dari tingkat kami sama SMK. Nah nanti pasti akan ada karena ada CGP rekognisi nih di antara kita. Nah sebagai hasil kan kita harus bikin juga ini program. Tapi nanti kalaupun saya akan ngambil di aksi nyata saya lebih memilih yang ekstrakurikuler ya. Karena jamnya itu sudah jenuh sampai sore-sore kita ini sampai 48 jam 1 minggunya, sehingga kalau mau dibuat kurikuler dan intrakurikuler lumayan padat untuk diprogramkan. Ya kalau misalkan yang tadi sedekah Jumat beramal ada juga sebetulnya, ada juga seperti itu. Senam tiap hari Jumat, pembiasaan pun juga sudah ada. Oke, seperti itu gambarannya. Ini sama mengingatkan saya waktu jadi PP harus memutuskan dari 10 PP dengan CGP yang akan tampil untuk Loka Karya 7. Jadi CGP mana programnya yang akan disodorkan untuk melakukan pemaparan. Jadi memilih nih dari beberapa CGP dari masing-masing PP siapa yang nanti tampil di acara Loka 7. Nah, seperti itu.
Apa Pak Astra sing tunjuk aja Kak. Dari Pak Arfi apa programnya Pak? Tadi kan belum disampaikan. Nah ya, kalau di sekolah saya sama sih, ada Jumat yaitu yang sedekah, ada sholat duha, ada senam juga. Nah itu ya hampir-hampir mirip aja sih. Yang biasa lah, nggak ada terlalu yang wah lah itunya, yang program-programnya. Kalau di tempat saya itu juga ada Pak, kalau setiap pagi dari Selasa sampai Kamis tuh kami menyanyikan lagu daerah sama lagu nasional, itu pasti gitu. Setiap pagi ada berkumpul di suatu ruangan gitu. Itu satu program. Tapi itu kan apa ya, programnya tuh nggak yang terdokumentasi ini enggak. Cuma kan memang kegiatan rutin gitu programnya. Memang dilaksanakan seperti itu. Terserah sih mau yang mana. Siap. Bisa dijelaskan Pak Joko program ASIAP-nya? Saya kayaknya tertarik nih dengar ASIAP. Yang menggagas siapa Pak Joko? Jangan-jangan Pak Joko sendiri nih ASIAP. Keren Pak Astra. Jadi memang latar belakangnya memang kami mengharapkan agar menekan tingkat bullying di sekolah. Tapi sebenarnya ya memang tingkat bullying itu kan pasti ada di setiap sekolah, walaupun mungkin bentuknya bisa yang fisik maupun verbal. Nah, karena kita ketahui bersama, bullying itu kan sangat berdampak kepada siswa, karena bisa mengakibatkan anak itu bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ASIAP itu sendiri singkatan dari Aku Siswa Anti Perundungan ASIAP. Nah, jadi disingkat ASIAP. Jadi memang itu ditelurkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah, kemudian memilih beberapa siswa. Jadi siswa itu dipilih per kelas, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang memang nanti mengarah bagaimana mereka apakah siap untuk melaksanakan dan mengemban tugas yang akan diberikan. Tapi tetap dalam pengawasan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga nanti masing-masing walas juga akan support kegiatan tersebut di sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Ya, jadi Pak Joko, ASIAP ini termasuk di mana? Kurikuler kah atau ekstrakurikuler? Kalau programnya itu kan masuk program sekolah yang intra sekolah kayaknya Pak Prastra. Bukan kalau intra itu harusnya sesuai struktur kurikulum Pak. Sementara kalau yang kurikuler kan sebagai ini penambahan aja. Iya. Berarti itu masuk kurikuler aja ya. Kurikuler, iya. Nah, kalau intra itu kan sudah ikuti struktur ya. Kalau semacam kan selain ASIAP itu kami juga ada dokcil, dokter kecil. Nah, itu juga kan biasanya dari tim UKS mengambil beberapa siswa untuk dijadikan dokter kecil atau perawat kecil. Jadi mereka berperan biasanya ketika kegiatan kemah, kemudian kegiatan upacara, kalau ada siswa-siswa yang memang mungkin pingsan, kemudian mimisan dan lain-lain, itu bisa langsung ditangani oleh dokter. Demikian Bapak Ibu. Mantap Pak. Untuk sasarannya Pak Joko, yang ASIAP tadi seluruh jenjang siswa kelas bawah atas atau gimana? Ya, itu dibagi jenjang kelas bawah sama kelas atas Pak Astra. Jadi memang mereka ada timnya, jadi memang berbagi tugas untuk melakukan sosialisasi ke masing-masing jenjang. Nah, kemudian nanti bisa dibuatkan sebuah program yang memang memahamkan kepada siswa agar mereka tidak melakukan bullying. Jadi kan bullying itu nanti ya mungkin menurut mereka kan, kita ambil contoh misalnya mungkin saling olok-mengolok. Nah, mungkin ketika ditanya kenapa melakukan hal seperti itu, jawaban siswa kan saya bercanda aja Pak. Nah, mungkin itu kan dianggap hal mereka remeh. Padahal yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang bisa dikategorikan sebagai bullying fisik maupun bullying verbal. Demikian Pak Rastra. Ya, terima kasih Pak Joko. Gimana teman-teman? Ini tadi yang ASIAP Aku Siswa Anti Perundungan Pak. Anti Perundungan. Perundungan ASIAP belakangnya. Itu berarti ada duta siswa ASIAP gitu loh. Iya, memang sudah dipilih. Ya. Jadi memang ada. Dia masih nyimpan dokumentasi atau gambar-gambarnya mereka waktu penyuluhan nggak Pak? Barangkali ada gambar-gambarnya di bisa media nanti sosial. Saya cek di IG sama ada, nanti coba cari-cari. Bisa ditambah-tambahkan di konten kanvanya dari Pak Arfi itu. Ya.
Kalau Eh, foto kalau foto-foto dari saya bisa juga lah Pak dimasukkan di sana misalkan, atau memang khusus untuk dari Pak Joko aja kan yang saya sosialisasi bersama aparat kepolisian itu Pak. bisa Pak, Harusnya bisa kolaborasi bisa juga Pak Hairil. kolaborasi Pak Khairil. Karena Nah, makanya Masukkan jadi juga kalau misalkan satu kan tema, programnya satu dari topik. Pak Joko memang dimasukkan, nanti mungkin ada Hmm. tambahan-tambahan poster atau apa poster-poster yang kami tempelkan juga Iya. kan bisa ditambahkan di sana sebagai bukti gitu. Gitu, Betul, Pak. betul. Ya, saling melengkapi. Tapi kan satu tema, satu topik Ya, anti betul betul perundungan, gitu. gitu kan ya. Ya, betul Pak. Nah, tinggal kita ini Bapak Ibu pilihkan itu termasuk di dalam lingkungan karakteristik yang mana. Karena kan di situ ada 7 karakteristik. Nah, itu nanti kan masuk yang mana tinggal kita pilih dari 7 itu. Nah, dari yang anti perundungan itu artinya karakteristik yang di sekolah itu untuk lingkungan yang menyediakan apa kayak gitu. Nah, nomor 1 misalkan kan anti perundungan. Karena nanti Pak Rastra Asia ini kan nanti kolaborasinya dengan guru bimbingan konseling. Nanti mereka berkolaborasi dengan bimbingan konseling. Jadi ketika mereka menemui sebuah permasalahan, kemudian ada kasus, nah biasanya mereka mendata awal dulu. Ini misalnya dari jenjang kelas bawah atau kelas atas, nah kemudian nanti dipetakan, nah latar belakang mereka mendapatkan proses awalnya seperti yang disampaikan oleh mereka. Nah mereka bisa nanti minta dan masukan dari guru bimbingan konseling, sehingga nanti memang ada endingnya proses penyelesaian itu memang diharapkan tuntas di bimbingan konselingnya. Jadi sambil jalan Bapak Ibu langsung kita masukkan di Canva, dilengkapi yang belum. Jadi nama programnya bisa apa tadi Pak Joko? Asiap gitu ya? Mau kolaborasi dengan Pak Hairil bisa ditambahkan supaya Ya apa Asiap yang punya Pak Khairil tadi bisa literasi di lidi antik. Lidi antik. Nah, lidi antik. Tapi kayak kekerasan. Atau lidi antik Asiap, nah boleh. Jadi kan langsung satu aja Pak, satu aja. Tapi kan gini, ide itu kan saya nanti berupa ini aja, punya Pak Joko aja, nanti ditambah-tambahin aja di sana. Ya, Pak Joko langsung masukin dulu judulnya biar nanti kita ini. Setelah S itu pakai H Pak Apri. Asiap. Nah ya, betul. Aku siswa anti perundungan Asiap. Aku siswa anti perundungan Asiap. Terakhirnya Asiap. Siap. Bapak Ibu izin sebentar ya Bapak Ibu. Untuk Kokurikuler ya. Untuk jenjang kelasnya itu 1 sampai 6 Pak tadi itu. Sambil mencari gambar.
Ini Pak Jokowi lagi ya, ada yang disiapkan. Oke, ini yang selanjutnya apa ya, selain sekilas ini? Selain sekilas program ini, slide-nya Itu berarti ini Pak, sekilas tentang programnya tentang apa gitu dijelaskan secara singkat. Mungkin deskripsi singkat aja. Deskripsi singkat aja, Pak. alasan memilih programnya. Kira-kira apa ya Pak Hairil ya, alasan pemilihan program kita ini? Yang jelas kalau dari penjelasan tadi kan karena banyak sekali terdengar gitu ya siswa melakukan beberapa perundungan, baik perundungan fisik maupun juga verbal. Tapi kalau di sekolah SD sebenarnya lebih banyak tuh kepada verbal ya. Iya, Kepada verbal lebih banyak itu. Berarti ini mungkin latar belakangnya ya Pak Rasra ya, dituliskan sekilas tentang, atau kalau bisa sekilas tentang programnya betul. sekilas. Nah itu mungkin kita nunggu Pak Joko kayaknya. Oh iya sudah mantap. Bagi dong. langsung. Gak dibagi nih. Oke, mungkin alasan aja ya, alasan milih program. Oh ini kalau yang lebih detailnya kan Pak Joko yang lebih tahu. Ini slide sebelah ini rasanya yang lebih detailnya, langkah-langkahnya. Itu ya. Bentar. Save data. Berarti kalau yang tadi yang karakteristik tadi itu kan dipilihnya satu aja lah karakteristik lingkungannya. Satu aja. Oh, mencarinya pang dulu nah. PDF-nya. Ini foto Pak Joko yang belum lagi lah. Ulun cek tadi yang lingkungan tadi kayaknya yang lebih pasti yang nomor 2 apa nah? Yang lingkungan
lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Kayaknya itu, Pang. Tahu yang lain lah. Ya, Pak Joko sudah buka kanvanya, Pak Joko. Ya, Pak Rastra. Ini Iya, masih sambil. masukkan foto ya. Sip. Dari program ASIAP ini kira-kira apa yang kalau kita tulis di anunya tuh, diagram Y-nya tuh, yang choice, voice, ownership. Wah, Joko mungkin bisa dibagikan ininya Pak, biar bisa kita sama-sama ininya. Ini masih proses WA, Pak. Saya tanyakan dulu ke Wakasis. Belum dibalas ini sebentar. Oke. Pak Joko, kira-kira kalau program ASIAP ini apakah ini ada dari murid yang itu apa namanya choice kata voice-nya adalah Pak? Kalau dari murid itu kan Pak biasanya mereka rutin sosialisasi terjadwal. Jadi misalnya per bulan berapa kali masuk kelas, nah kemudian menyampaikan apa itu bullying, kemudian bagaimana dampaknya. Nah, kemudian nanti juga mereka akan mungkin membawa beberapa contoh poster, contoh bullying. Nah, nanti mudah-mudahan harapannya dengan sosialisasi sederhana itu kan anak-anak bisa diberikan pemahaman tentang bahaya bullying seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ada evaluasi. Nah, biasanya nanti akan diarahkan oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga guru bimbingan konselingnya. Nah, jadi mereka biasanya rutin mengadakan pertemuan. Nah, jadi nanti menganalisa progresnya seperti apa nih, misalnya
sosialisasi bullying di jenjang kelas 1 seperti apa, apakah ada kasus, nah kemudian dan seterusnya. Nanti kalau memang kasusnya misalnya tinggi, nah mungkin dicari penyebabnya kenapa. Nah biasanya nanti akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan wali kelas dan pendamping kelas di masing-masing. Nah kenapa jadi tinggi tingkat bullying di kelas, nah kira-kira mungkin ada prosedur kelas yang mungkin belum maksimal dilaksanakan, nah sehingga ada beberapa anak yang masih melakukan bullying. Seperti itu Pak Apri. Kalau muridnya itu Pak atau siswa itu yang dikirim itu apakah sudah ditentukan pihak sekolah atau ada berseleksi Pak? Kalau kemarin seleksi Pak Apri, jadi seleksi sederhana saja. Jadi diminta kan masing-masing wali kelas memilih. Nah misalnya ada 2 atau 3 orang dari perwakilan masing-masing jenjang kelas. Nah kemudian nanti diminta untuk hadir di aula misalnya. Kemudian nanti mereka akan diberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang bullying, kemudian anti perundungan. Nah, jadi sejauh mana pemahaman mereka dan bagaimana nanti mereka bisa mencari solusi ketika mereka menghadapi permasalahan. Mungkin untuk yang jenjang atas mungkin bisa diberikan diberikan pemahaman. Nah, tapi mungkin nanti kalau jenjang kelas 1, 2, 3 kan itu perlu pemahaman yang lebih besar lah. Bagaimana mereka memahami apa itu bullying. Tapi terbatas mungkin untuk yang sekarang ini untuk jenjang 4, 5, 6 Pak wakilnya. Jadi nanti tetap tapi proses sosialisasinya tetap di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh, jadi targetnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya, malah, Pak. tapi Iya. yang siswanya ini 4, 5, 6 aja. 4, 5, 6 aja Pak. Karena kan kami juga mungkin berpendapat kalau kelas 1, 2, 3 kan ya mungkin agak agak sulit lah ketika mereka kan mungkin dimasukkan pertanyaan-pertanyaan yang memang kegiatan pertanyaan tersebut mungkin masih di level untuk kelas atas. Nah, sehingga nanti perlu pemahaman, kemudian perlu pemikiran. Nah, jadi memang kami putuskan untuk mengambil perwakilan dari jenjang 4, 5, 6. Untuk Pak, untuk masuk ke kelas rendah itu sosialisasi kah atau kayak apa kelas yang perwakilan kelas 4, 5, 6 nih? Kalau 4, 5, 6 kan nanti mereka kalau tidak salah itu ada berapa anggota? Lupa sekitar 7 atau 8 orang. Nah biasanya mereka bikin jadwal Pak, mungkin nanti untuk kelas 1 di hari apa, di pekan keberapa, di bulan apa. Nah mereka gantian sosialisasi menyampaikan, tapi mungkin harus izin dengan masing-masing wali kelas. Nah, artinya tidak mendadak. Nah, sehingga terschedule, teragenda, misalnya pekan pertama di bulan November, nanti jenjang kelas 1 apa yang masuk, jam keberapa. Nah, nanti bisa disesuaikan agar tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Wih, mantap lah. Berarti memang inya seorang Pak nama atur jadwalnya tuh nama kalau menyusun jadwal kami yang mengarahkan Pak Apri. Kan mereka tidak bisa dilepas juga. Jadi kan intinya ada guru BK, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan juga terlibat. Nah, biasanya mereka rutin untuk melakukan rapat koordinasi. Nah, bagaimana saya pencapaian sosialisasi, apakah sudah masih ada kasus? Biasanya kan akan terlihat di BK. Jadi misalnya kalau ada, mohon maaf, mungkin perundungan, misalnya di tingkat jenjang kelas 5, nah siapa mungkin aktor pelakunya, nah, mungkin didata dulu kelas berapa. Nah, kemudian latar belakang kenapa si anak tadi mungkin saling bersambatan, nah, ternyata kan bisa dikomunikasikan dulu di wali kelas. Nah, kemudian nanti agar data tersebut, nah setelah dapat nanti baru dibawa ke guru-guru bimbingan konseling. Nah, sehingga juga mereka nanti mudah-mudahan dilatih supaya ketika menghadapi persoalan seperti yang mereka hadapi sekarang itu bisa mudah-mudahan menemukan sendirilah solusinya. Tapi tetap dengan arahan guru, Pak Apri. Lagi Pak, kalau penyampaian di kelas tuh biasanya Pak apa aja yang disampaikan anak-anak tuh Pak? Kalau yang kemarin itu presentasi sederhana aja Pak. Jadi mereka bawa poster yang memang bisa poster yang print out, bisa juga poster yang memang mereka gambar sendiri. Tapi kami menyarankan memang kalau memang ada yang keterampilan yang senang menggambar kan biasanya mereka menggambar. Tapi kalau memang mereka ingin mencetak poster yang dari print out biasa saja. Nah, jadi artinya nanti ada media yang akan mereka jelaskan ke kakak-kakaknya maupun adik-adiknya. Nah, sehingga bisa memfasilitasi nanti siswa yang tidak hanya secara
auditori. Nah, kemudian yang visual juga nanti bisa terfasilitasi. Nanti harapannya mereka bisa memahami dan mendukung program ASIAP yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Pak Apri. Pun sudah hampir menangkap anunya nih, alur programnya ini. Jadi sebenarnya di sini sudah ada Pak, di wadah ini, di program ini sudah ada choice-nya kah, pilihan dari muridnya inya mau menyampaikannya tuh serah inya mau nang hendak menjer pian hendak pakai poster olahan inya kah, hendak poster cetak kah, atau dan serah inya lupa anunya nih apa nang memang diberikan pilihan Pak Apri. Jadi memang kita membatasi kan, ya mereka kan mengkampanyekannya bebas gitu. Nah, silakan saja nanti dengan produk-produk yang memang mereka sukai. Nah, harapannya nanti kan anak-anak punya pilihan lebih banyak lah. Jadi kan tidak hanya terbatas misalnya kampanye mungkin secara lisan saja, atau kampanye hanya misalnya menampilkan video saja, tapi juga mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang sederhana. Walaupun sederhana, mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang positif lah untuk anak-anak di kelas masing-masing. Oke, mantap Pak. Sudah hampir menangkap. Tadi ada mendengar pian tadi yang pas upacara ujar pian tuh nang kayak apa juga Pak kisahnya? Ya, kalau upacara itu kan tujuan kami itu supaya memberikan mereka itu seperti memiliki tanggung jawab moral. Artinya kan ketika mereka dipilih, nah berarti itu kan suatu kebanggaan biasanya. Nah, jadi memang kami sertakan di dalam upacara untuk pelantikan. Nah, kemarin juga ada pelantikan oleh kepala sekolah, kemudian disaksikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakasis. Nah, jadi mereka diberikan semacam pin. Jadi pin ASIAP, kemudian disematkan oleh perwakilan teman-teman ASIAP tersebut. Kemudian kepala sekolah memberikan sambutan. Nah, kemudian juga memberikan dukungan dan arahan. Mudah-mudahan nanti program ini bisa berkelanjutan dan berjalan. Harapannya juga guru-guru mensupport, kemudian juga nanti mungkin tujuan akhirnya kita nanti akan merangkul juga ke orang tua Pak Apri. Nah, mudah-mudahan misalnya dengan parenting, nah nanti juga rencananya akan kami agendakan. Oke, mantap banget program Bapak nih. Nah, di SDIT Ukhuwah lah Pak. Kan di Ukhuwah 1 apa di Ukhuwah 2 Kak Pak? Ukhuwah 1 Pak. Oh, 1 lah. Tapi gedungnya bersebelahan aja Pak. Iya, paham aja. Iya, sama aja tadi di gedungnya. Mungkin Pak Hairil boleh menambahkan Pak Hairil, jadi kan kita kolaborasi aja. Jadi program beliau juga bisa dimasukkan. Gitu, Pak Hairil ya Pak. Yang positif, yang kontributif bisa Pak Hairil. Jadi kalau itu tadi ulun dengarkan itu siswa semuanya gitu Pak ya. Nah, apakah kita juga perlu menambahkan gitu untuk sosialisasinya memanggil orang luar? Kalau anti bullying ini kan ya berhubungan mungkin dengan dinas perlindungan perempuan dan anak, mungkin kemudian juga dengan pihak kepolisian yang membidangi hal tersebut. Nah, kalau di tempat saya kemarin kan begitu Pak. Jadi kami mengundang pihak kepolisian untuk mensosialisasikan kepada orang tua. Jadi orang tua kami panggil semuanya, kemudian juga kami meminta bantuan kepada pihak Babinsa sama Babin Kamtipnas untuk memberikan sosialisasi tentang anti kekerasan di sekolah. Karena memang sebelum itu memang omongan siswa ini sangat tidak layak untuk didengar gitu ya, tidak layak didengar. Yang sambat-sambatannya itu luar biasa gitu ya waktu saya masih awal-awal di sana. Begitu juga dengan kekerasan fisik ini sering sekali terdengar siswa berkelahi gitu ya. Nah itu makanya dari itu kami mengangkat itu juga. Nah dari Pak Joko mungkin juga ada seperti itu Pak, memanggil juga orang di luar biasanya kan untuk ininya. Ya, kalau narasumber kami lebih ke parenting Pak Hairil. Jadi gitu. Memang kami rangkul ke orang tua, jadi memang mendatangkan mungkin psikolog secara mungkin skop yang jenjang SD 1, SD 2 digabung. Nah, kemudian nanti kami namakan parenting dengan tema misalnya bullying apa. Nanti misalnya pemateri itu akan memaparkan ke orang tua. Nah, mungkin harapannya kendala kami ini masih belum maksimal menghadirkan semua orang tua. Nah, jadi ketika disampaikan konfirmasi ternyata mereka ada kesibukan lain. Nah, itu mungkin PR kami ke depan. Jadi bagaimana kita juga memahamkan bahwa pendidikan itu juga merupakan tanggung jawab orang tua. Artinya jangan sampai ketika sudah dimasukkan ke sekolah, nah berarti ini tanggung jawab gurunya lah.
Jadi orang tuanya tidak berperan, nah itu yang tidak kami inginkan. Jadi itu yang akan kami sampaikan secara bertahap ke orang tua, sehingga orang tua juga ada rasa memiliki bagaimana mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kami, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk membina anak-anaknya di rumah. Jadi artinya jangan sampai sistem tulis hapus, Pak. Jadi kan ketika gurunya di sekolah menguatkan, ternyata di rumah atau di lingkungan rumah mereka tidak dilanjutkan. Nah, itu yang memang masih kami lakukan secara bertahap. Demikian Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Ibu Yunita, Ibu Parastra, silakan. Ulun pabrik menyimak sampai eksekusi di kantor Pak Joko. Parastra fokus di kanvanya nih. Kelompok kita tenang aja, Bu Yunita, ini ada duta kanva kita. Pas ulun cek hibak di kanva isiannya tuh. Nah, Ibu Yunita boleh, silakan Bu Yunita. Kita tinggal menggeser-geser, mau bawa huruf. Saya mau menambahin saja itu Pak, untuk tugas itu kan ada yang namanya 7 karakteristik lingkungan ya, yang menemukan kembang kepemimpinan murid. Kira-kira apa mau dimasukkan 7 semuanya atau salah satu aja? Kalau dilihat LMS itu kan banyak itu. Pilih minimal 1 Ibu. Pilih minimal 1. Iya. Satu kan salah satu. Minimal 1. Itu sudah ditulis, itu sudah ada di sudah. Ya. Siap. Oh ya Bu Yunita, bisa cek Bu untuk slide presentasinya di grup kita ada Bu linknya. Jadi bisa cek masing-masing. Mana ya? Adalah mengopiakan ke kita. Nah ini sudah ada Pak Parastra ya. Nah itu. Nah sip Bu, silakan dicek Bu. Ulun tadi hanya mencek Bu ke slide selanjutnya. Hibak jero dah isiannya. Lengkap dah. Mantap nih Pak Parastra nih, langsung merangkum makan. Pak, rasanya hebat loh Bapak-bapak ya, luar biasa banget. Duta IT. Pak Joko takun lagi, boleh ke Pak Joko? Silakan Pak Apri, silakan. Pak, untuk tadi yang siswanya tadi kan aja kan dipilih kalau pala yang per kelas, karena kan sekolahan pinnya banyak banget lah kelasnya lah. Itu tuh Pak, ada waktunya kapannya, misalnya 6 bulan kah atau setahun kah untuk yang ASIAP tadi? Biasanya per semester kami lakukan pembaruan Pak, karena kan mereka mungkin yang kelas 6 nanti lulus, nah kemudian nanti yang kelas 5 melanjutkan, kemudian yang kelas 3 naik ke kelas 4, nah biasanya nanti ada pembaruan untuk kepengurusan. Nah jadi kan mungkin yang kelas 6 karena memang agendanya ujian sekolah, biasanya ada beberapa kegiatan yang memang tidak diikutkan lagi. Contohnya misalnya upacara, kemudian hal lain yang memang tujuannya supaya siswa kelas 6 itu lebih fokus kepada ujian sekolah. Nah, jadi nanti kan dialihkan ke adik kelasnya, yang kelas 5, kemudian yang kelas 4, nah, kemudian nanti yang dari kelas 3 naik ke kelas 4 juga nanti bisa dijadikan kembali untuk melanjutkan struktur ASIAP tadi, Pak Apri. Kalau Pak misalnya siswa ini hendak 4 juga nih masuk ke tim ASIAP, kira-kira ada apa anunya atau caranya kah atau kayak apa? Memang kemarin itu ada info, artinya pengumuman Pak, pengumuman yang memang di-share-kan ke wali kelas. Nah, kemudian wali kelas nanti diminta untuk memilih, mungkin memilih beberapa orang untuk diseleksi untuk program ASIAP yang dicanangkan oleh sekolah kami. Nah, kemudian nanti biasanya diinfokan juga misalnya maksimal masing-masing kelas itu mengirim 3 orang. Nah, dari 3 orang nanti kan diseleksi lagi menjadi 1 orang. Nah, kemudian nanti baru seleksi akhir. Nah, mungkin nanti berapa sumber daya manusia atau siswanya yang diperlukan
untuk melakukan program ASIAP ini agar bisa dilaksanakan di kelas-kelas. Artinya mereka sosialisasi, kemudian juga nanti mereka bisa juga melakukan beberapa pemetaan, misalnya indikasi-indikasi. Kalau memang sebenarnya di sekolah kami itu kan sudah ada poster-poster dan tulisan, Pak. Jadi tulisan-tulisan itu sudah cukup banyak, alhamdulillah. Nah, jadi memang daerah sini anti bullying, mungkin stop bullying. Nah, jadi itu sudah banyak ditempel di gedung-gedung kami, alhamdulillah. Tapi mungkin pertanyaannya, siswa tersebut memahami tidak dengan poster yang ditempel dan digantung tersebut. Nah, itu permasalahan. Jadi kadang-kadang ketika poster dan tulisan-tulisan itu sudah ditempel, tapi ternyata masih ada mungkin kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah. Nah, mungkin dari situ kita bisa mengambil pelajaran, kira-kira ada sesuatu hal mungkin yang belum maksimal di mana. Nah, mungkin mereka tidak terbaca kah, atau mungkin posisi tulisannya tidak terlihat kah. Nah, itu kan bisa jadi sebagai bahan evaluasi kita sebagai pihak sekolah dan guru-guru. Nah, kemudian juga nanti mudah-mudahan mungkin bisa meletakkan yang di tempat yang mudah terbaca, kemudian mungkin nanti anak-anak juga ketika istirahat, setelah istirahat bisa diingatkan kembali program-program tersebut. Nah, kadang-kadang kan rentan, ya tadi anak-anak kita ini kan kadang-kadang pas kita tanyai kenapa pian membuli si A misalnya. Ternyata ketika kita tanya, kenapa ulun hampir sebagian besar itu jawaban anak seperti itu. Begayaan aja Pak Ai, tapi notabene-nya kan begayaan. Ternyata yang buat si B ini, karena memang ada beberapa orang tua yang memang dari latar belakang psikolog juga itu menyarankan ketika ada siswa yang ya mungkin bahasa Banjar itu bersambatan lah. Jadi mohon segera didamaikan, artinya jangan dilihat-akan, artinya tetap langsung dikonfirmasi, kemudian dipanggil, kenapa tadi bersikap seperti ini. Artinya harapannya mudah-mudahan masing-masing guru itu bisa menumbuhkan kepekaan. Artinya jangan para salah asik lawan gawean seorang ya. Guru anaknya bahan taman di kelas, gurunya mabar ternyata. Mantap. Demikian Pak Apri. Ini Pak lagi Pak nih. Ya, sejauh ini Pak apa aja Pak dampak dari program ASIAP nih Pak bagi sekolahan Bempian nih? Kalau yang saya cermati, alhamdulillah tingkat perundungan itu menurun. Kenapa saya bisa katakan menurun? Karena memang tidak ada lagi kasus yang dibawa sampai ke BK. Jadi artinya alhamdulillah anak-anak itu memahami bahwa ketika kita menjadi seorang perundung itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena bisa melukai dan menyakiti teman. Nah, itu yang kami pahamkan. Nah, jadi ketika mereka paham, kemudian mereka mengerti, nah, harapan kami mudah-mudahan mereka tidak lagi melakukan. Artinya ketika mereka mungkin sebagai pelaku, kemudian kita bisa memberikan berkomunikasi dengan mereka kenapa mereka melakukan itu. Ya, biasanya memang ada juga latar belakang dari rumah, Pak. Nah, mungkin kurang perhatian dari orang tuanya sibuk, kemudian bisa juga dari latar belakang game-game yang berkelahi itu, namanya kan mereka ingin menerapkannya ke teman. Nah, itu bisa salah satu jadi faktor penyebab mereka bisa melakukan perundungan terhadap teman. Karena kan kita lihat kan di TikTok, kemudian di IG juga itu kan kadang-kadang ada beberapa konten-konten yang memang notabene-nya mungkin dianggap siswa itu positif, tapi sebenarnya adalah negatif. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan guru-guru di sekolah kita masing-masing itu bisa memahamkan. Jangan sampai nanti mungkin menonton kontennya ramai saja ternyata isinya tentang membuli atau mengerjai teman. Ya, misalnya kan teman mau duduk, kemudian kursinya diambil, jatuh, nah ketawaan. Nah, itu kan contoh konten-konten yang sering kita lihat di TikTok, tapi ternyata itu sangat membahayakan. Seperti itu Pak Pri. Mantap Pak. Tinggal kita selesaikan aja ininya lagi. Ya, mungkin panduannya para setelah sampai dicermati kita lah supaya jangan miss tuh nah. Jadi kan apa-apa lagi yang kurang, apa lagi yang belum nanti supaya bisa maksimal untuk presentasinya. Tambahan lagi mungkin Pak Rastra, Ibu Yudita yang lain boleh silakan Bapak Ibu.
Ya, mungkin Pak Joko bisa menceritakan teknisnya di slide nomor 4. Di situ kan ada langkah-langkah program. Nah, apakah di sekolah Bapak itu kegiatannya dilakukan setiap hari apa, setelah apa, barangkali kemudian durasinya berapa menit, kemudian apakah terjadwal minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, tadi yang sudah diobrolin dengan Pak Arfi ya, tadi sudah dikulik tadi. Nah, kemudian apa namanya, untuk memaksimalkan itu apakah ada bukti khusus yang tertulis yang sudah bahwa menunjukkan bahwa aksi perundungan ini berjalan, itu gimana buktinya Pak? Dicek melalui apa, jurnal kah? Atau yang tadi yang Pak Joko kan sudah meminimal kasus-kasus yang ada di BK, betul kan Pak? Nah, itu bisa diceritakan di slide nomor 4, karena di slide nomor 4 itu isinya berkaitan dengan langkah-langkah program Mika Siap itu. Oke. Ya, nanti sambil saya ini masih proses OTW ke Wakasisnya Pak Rastra dan juga ke guru bimbingan konselingnya. Nah, nanti mudah-mudahan ada filenya, nanti saya minta sehingga nanti kan jelas programnya seperti apa, kemudian nanti untuk indikator pencapaiannya seperti apa. Nah, sehingga nanti bisa kita sampaikan, nanti kita masukkan di dalam Canva ini. Okay. Ini berarti disahkan dengan SKT PPK di sana. Kemarin itu peresmiannya dengan kepala sekolah saja Pak. Jadi pemasangan PIN, pemberian PIN ASIAP tersebut. Nah, kalau untuk surat mungkin nanti saya tanyakan lebih lanjut Pak Rastra. Apakah mungkin mereka nanti ada dihasilkan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, kalau memang bisa, nanti kan bisa kita lampirkan sebagai bukti bahwa program itu sudah jalan. Demikian Pak Rastra. Izin sebentar Bapak Ibu ya. Kita nih wayah apa ya mempresentasikan nih. Habis selesai kan di lain waktu kah nang kayak apa kena?
Nggak ada sih Pak, presentasi cukup rekaman ini aja. Kemarin sudah dijelaskan, kan kemarin ulun tanya loh, sudah terbukti di Ibu 1 jam, tapi kan sudah diinikan sama Pak Rastra bahwa memang kita diskusinya di sini, nanti Iya, Ibu yang memberikan pembaliknya. iya Bu Hermi. Jadi nanti kalau kita dengan JGP waktu jadi fasil kita cukup membagi dengan 2 kelompok. Kalau saya per PP ya, PP atau mau digabung terserah. Pokoknya kan di situ 4 sampai 5 orang. Jadi dua kelompok kalau misalkan ada 10 JGP gitu Bapak Ibu, dan dipresentasikannya kan di sesi kedua. Kalau ini kan kita rekaman aja, nanti kita posting di yang eksplorasi konsep. Sementara untuk yang di tugas ruang kolaborasi, kalau saya usul ya Google Drive. Di dalam Google Drive itu ada hasil rekaman ini, nanti kita share hasil rekamannya sama hasil kanvanya. Jadi kalau Bu Hermi mau lihat tugasnya kan bisa lihat ada 2 pilihan itu, rekaman sama hasil kanvanya. Kalau kita kasih link Google Drive, asal dipastikan anyone can akses kayak gitu, yang seperti disampaikan Bu Hermi kemarin, takutnya nggak bisa di share, nggak bisa dilihat. Nah seperti itu. Jadi kalau dengan link Google Drive aman. Begitu juga kemarin kalau modul 2.3, kenapa kok sudah banyak yang terpenuhi? Karena sebetulnya rata-rata CGP itu sudah selesai melakukan perekaman di observasi, mulai dari pra sampai observasi sudah, tinggal melengkapi di pasca observasinya dengan PP ya, dengan PI5, tinggal menggabungkan saja. Nah itu disiasatinya dengan CGP untuk melakukan penguploadan lewat link Google Drive ya. Jadi di situ biar nanti ditambahkan di situ. Artinya tidak melebihi due date. Karena kasihan juga beberapa CGP itu sebetulnya sudah tepat waktu. Hanya gara-gara tidak disetting. Nah, kayak YouTube itu di private, terus beberapa file tidak bisa diakses. Nah akhirnya memperbarui link baru, mengirim tugas baru, akhirnya jadi late. Nah itu yang kasihan saya. Jadi waktu itu saya sempat berbagi agar jangan, kalaupun sudah terlanjur seperti itu ya, karena kan due date itu mempengaruhi rubrik Bapak Ibu ya. H-1, H+1, H+2 itu ada pengaruh skornya itu di rubrik. Nah kalau sudah late kasihan juga. Ulun kalau aksi nyata itu pas malam ulun suruh TGP ini mengirim di anu aja yang di Google Site, portofolio yang digital. Jadi ulun suruh masukkan linknya aja dulu. Nah itu aman betul. Isinya. Ya. Tapi buhannya memang kadang mengirim Pak. jadi masih kosong anunya, nang untrik saya belum banyak. Padahal kada apa-apa dicicil dulu yang pra dulu, masukkan boleh yang isian yang lembar catatan. Iya, itu pun juga tips. Saya pun juga sebagai CGP rekognisi di LMS, penting saya kirim statusnya, tapi link itu masih link kosong, misal Google Drive folder ya. Tinggal nanti kalau sudah mendekati baru di-upload di folder itu. Yang penting nggak melewati batas waktu. Nah, itu tipsnya kan di situ. Kalau sudah kita upload dari Google Site bisa, portofolio bisa, ataupun juga dengan Google Drive. Nah, itu caranya sih gitu. Karena kalau sudah by system kan, kalau mau lebih dari tanggal yang ditentukan udah pasti late statusnya itu nanti. Untuk yang eksplorasi konsep tadi, nang kayak apa Pak? Nang punya kita tadi? Itu lebih desainnya yang ini aja sih, hasil kanvanya. Oh, jadi hasil kanva kita ini diekspor ke PDF atau nanti ditampilkan di eksplorasi konsep, terus ada yang diskusikan. Ya, gitu. Berarti kelompok kita juga. Harusnya ada, iya kelompok kita saling berdiskusi lah. Yang penting ada yang kita tulis di replay. Jadi kan Bu Hermi mengamati, oh nama ini ada di replay, nama ini ada, seperti itu. Ya Pak Hairul aja yang sudah menulis dulu. Iya, kalau nggak ditulis kita nggak bisa ngelihat isinya. Makanya saya kemarin coba tes langsung titik ya, saya kasih titik, langsung keluar. Karena kalau kita nggak tulis apa itu, kita nggak bisa membaca hasil jawaban rekan-rekan ya kan. Itu minimal titik. Oh, akhirnya kan nanti bisa diedit. Akhirnya ketahuan. Kita lihat memang cuma saya dengan Pak Hairil aja di situ yang sudah komen beberapa masa ada menunggu pembagian kelompok jarnya.
Kalau saya kemarin kan setelah dengar-dengar dari Bu Hermi itu, saya kirim yang antik, yang punya saya antik sudah. Ternyata Pak Susanto ada ini, ada memberikan umpan balik gitu. Ya sudah biarlah, tapi daripada ini kan nanti kan kita tambah lagi dengan yang ini. Gimana Pak Joko, sudah ini nggak? Belum? Belum dibalas Pak, tapi rencana saya nanti kan sambil saya datang ke kantor aja, supaya lebih mudah. Kan ini masih di kelas, nanti mungkin sebelum pulang saya mampir ke kantor, nanti bawa flashdisk bisa minta filenya Bapak Ibu. Jadi nanti sambil saya tambahkan di Canva, mungkin nanti malam, supaya nanti bisa lengkap lah insya Allah. Pak Rastra sudah ada ininya ya Pak? Masukkan di Canva-nya. Sudah aman. Mungkin bisa ditampilkan aja Pak di Canva-nya untuk ininya, jadi kan kelihatan di rekamannya proses pembuatannya gitu. Mungkin yang belum nih, yang slide 7 nih yang belum. Kayaknya belum jalan nih slide ini. Ini belum jalan nih. Satu kali dua. Ini nanti di bagian akhir kita tambah gambar-gambar kah Pak? Kalau Iya Pak, bagus saja itu Pak untuk melengkapi. Iya. Nah nanti dari tambah Pak, gambar. berarti kan foto-foto dari Pak Joko juga nanti. ditambahkan kanannya nih slide-nya dokumentasi. Atau buat sorangan gitu lah bisa ya. Hairil yang buat olah seorang slide-nya. Kadang-kala aku bila ada masternya harus master yang menggawinya. Bisa aja jangan. Masternya sudah melalang buana Pak Hairil, sudah banyak pengimbasan Sidin. Betul Pak, udah terbang ke mancanegara. Itu dapat orderan. Dapat insentif juga loh dari Canva, wah, luar biasa. Benar, sudah dalam bentuk dolar lagi. Itu lain lagi itu kisahnya, lain bidang lagi. Nah banyak-banyak kalau bidangnya kawan nih. Itu yang kreator lain lagi, lain kita Canva lah ya. Konten Bagi kreator Pak Pri, KMF, tipsnya Pak Pri. Ini sudah semam buka apa nih? Kartu apa masih buka kah? Ada kah yang kreator? Ibu Yuni mana nih? Bu Yuyun. Oh, hadir. Hadir aja kan? Dikira kemana? Dia pindah ranai nah. Ulun nih Pak, kami cermati aja pian-pian. Yang Oh, penting pian bahagia di sana, saya bahagia. Yang semangat. anu penelitiannya pula kaum minoritas pun di sini nih. Udah bapak boy kita nih. Deka kayak apa Deka? Aman loh sudah. Oh my, sampai ke Deka sudah. Masih terpikir kalian program apa? Kalau program itu sebenarnya di sekolahan tuh banyak Pak, beberapa gitu. Cuma kan Mas Ulun yang tertulis bujur-bujur gitu, nah Mas Ulun tuh kada belum gitu. Cuma kalau dijalankan ya dijalankan sudah. Ini Pak Heru sambil kita berdiskusi juga yang DK nih. Untuk yang DK ini kan apakah harus programnya sudah jalan atau hendak kita jalankan? Kalau jarnya Ibu kemarin kan yang memang kita kerjakan. Kemudian jarnya kemarin kan untuk aksi nyata berhubungan sama DK yang kita kirimkan. Iya, kita harus melaksanakan itu, melaksanakan yang di DK. Ya, kalau yang aksi nyata kan sudah pasti kita melaksanakan yang demonstrasi kontekstual itu yang kita jalankan. Mas Owen pas datang DK-nya ini programnya itu hanyarkah atau Allah, kalau pion tuh programnya banyak, program pengimbasan Canva. Kenal kayak itu. Kan lebih luas lagi.
ulun ke siswa yang berpihak pada murid yang ada. Itu kan ujung-ujungnya untuk ke siswa MPI kah, media pembelajaran interaktif kan. Ulun sebenarnya ada Pak yang ini hendak Anda minta pendapat Bonpena yang masalah DK-nya nih. DK nih. Kira-kira kawah dimasukkan ya dong. Misalnya kan ulun tantangannya nih di sekolahan kanakannya kada tapi hafal lagu-lagu nasional Pak. Nah, misalnya seorang nih mau bisi program kelas aja Pak, lain program sekolah, program kelas. Nah, kayak apa tuh? Apakah bisa dimasukkan ke DK tuh ya? Kalau ulun lah yaitu karena yang ulun kan setiap hari Selasa sampai Kamis kami itu setiap pagi pembiasaan kami itu yaitu menyanyikan lagu daerah. Jadi sekarang tuh siswa tuh hafal, bukan hafal sih ya, setidaknya bisa lagu dari Aceh sampai Papua gitu. Mereka bisa bisa mengikuti lah ibaratnya kayak gitu lagu daerah. Biasanya tuh 3 lagu lah minimal, lagu Indonesia Raya, kemudian lagu nasional, lagu daerah salah satunya gitu. Setiap hari Senin sampai Selasa. Itu yaitu berlatar belakang karena pas ada kegiatan siswa itu tidak bisa menyanyikan lagu-lagu yang lagu nasional gitu. Kenapa? Nah, akhirnya kami ulahlah program itu. Tapi kan program itu sebenarnya kada definisi lah ibaratnya gitu, kada langsung aja kegiatannya gitu. Nah, ya Mas Oon tuh, itu sudah mulai jalan pun anak jalan itu tuh tapi juga kawan kan masuk demonstrasi kontekstual yang kayak itu anunya program-programnya kada masuk maksudnya nang ke harus pembelajaran ke kan atau gitu. kan di sini kan yang penting program yang berpihak kepada murid loh. Maksudnya kayak gini Pak, pas upacara tuh kan menyanyikan lagu nasional. Itu aja Pak, lagu nasional. Kada hafal, kada tahu aja. Iya jualan unsur lagu bagimu negeri kada hafal. Halo halo Bandung kada hafal juga, kada suah mendengar aja. Nah makanya harus dianuakan programnya itu. Tapi di kelas aja, Bang, kelas ulun aja. Bapak Ibu mungkin boleh menambahkan sedikit. Ini tadi sudah ada jawaban dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi sebenarnya program ASIAP itu sudah dikerjakan oleh CGP dari SDTUK juga Pak. Nah jadi ada Ibu Ira namanya, memang kemarin itu beliau guru bimbingan konseling, kemudian menjadi guru penggerak. Nah kemudian program itu yang dia sampaikan di kegiatan guru penggerak. Kira-kira apakah boleh Pak Rastra? Karena sudah diadopsi oleh rekan saya yang memang guru penggerak angkatan sebelumnya. Pak Joko saran mungkin kan namanya mungkin bisa kita ini Pak, mungkin bisa namanya aja yang kita ini kan apa nama ininya aja kan, kalau tadi kan ASIAP mungkin apa gitu ya. Dan ini juga Pak ada sedikit modifikasi juga kan dari Pak Hairil juga. Mungkin di ATM juga Pak. Ya siap-siap. Karena kan khawatirnya nanti kan ada program yang dianggap sama nanti ya mungkin dari segi penamaan mungkin bisa di ATM lah dimodifikasi. Nah kemudian nanti mungkin ada penambahan program lain yang memang bisa ditambahkan. Oke. Demikian Pak Rastra, mungkin ada tambahan lagi atau Ibu Yunita silakan. Mungkin karena itu ASIAP itu sudah digunakan ya Pak ya. Kalau info dari Wakasis tadi, Ibu Normilawati tadi sudah di angkatan guru penggerak sebelum mungkin angkatan 7 kalau tidak salah beliau. Jadi kebetulan beliau itu kemarin guru bimbingan konseling di SD. Nah kemudian melakukan program untuk yang kegiatan tahap akhir untuk CGP-nya. Nah berarti maksud saya itu biar kita ganti aja nama programnya gitu Pak, supaya enggak ini tidak sama. Kan memang program itu dijalankan oleh sekolah juga, tapi kan memang beliau mengangkat karena memang pada saat itu beliau memerlukan gitu. Sedangkan saat ini kan memang program itu juga berjalan untuk sekolah, artinya siapapun di sekolah tersebut kan bisa menggunakannya gitu Pak. Ya, betul. Berarti mungkin namanya aja Pak. Namanya aja kita modif. Ada ininya aja, ada perubahan nama untuk judulnya aja ya.
Jadi namanya apa nih Pak Joko? Mungkin ada ini lagi. Mungkin bikin singkatan unik lah Pak Astra lah, yang mudah diingat itu lah. Kalau bahasa Banjar boleh lah Pak Hairil. Kalau ulun lebih lebih ini sih Pak, lebih senang aja gitu kan. Jadi Ayo Pak Apri. mengundang orang untuk bertanya gitu, mengundang Ya, itu kan betul, sebenarnya betul. memang sengaja kita buat itu supaya Ya, orang mengundang bertanya gitu Pak. mungkin Kalau contohnya ibu Herminya kada paham kan bahasa Banjar. sebanjir nggak ada paham ide. Kan ada penjelasan di situ Pak nanti kepanjangan. Ayo Pak Hairil, apa kira-kira nih Tapi ini nama anti perundungan? Mic-nya Pak buka. Ulun buka parukunannya dulu lah. Oma perukunan. Anti perundungan lah. Anti bullying, anti perundungan. Nah, mantap tuh dah. Bungkus Pak Rastra. Nah, mantap tuh dah. Satria. Kayak Diagram Bu Y lagi. Yunita nih. Satria aja. Sip. Tinggal diganti aja. Itu kau kayak di anu Pak di kontrol F kau diganti semuaan. Kecik kontrol F rasanya ada mengganti semua. Kalau ada masternya tuh kada kontrol hala. Kontrol H di Word lo. Rasanya di anu nih kontrol F. Coba makanya Julun kalau ada ke masternya tuh kan nyaman. Ini kan makanya Ulun memancing aja supaya tak keluar ilmunya. Kontrol hapusin Pak Apri. Belum disimpan dokumennya. Iya. Udah 9 slide nulis bahasa pula. Tapi masih kawapan di undo Pak. Di undo. Sebujurnya kontrol A terus delete kayak gitu ya. Iya, Om Tok. Siap lah. Mantap lah. Jadi Satria jaket buat baju hitamnya lah. Ketahuan bener tuh hanya nonton. Iya. Mantap juga nih Pak Rastranya langsung dapatnya idenya tuh. Ini tadi jernya Pak, ini dari kelas 4 sampai kelas 6 lah Pak lah, bukan kelas 1 sampai kelas 6 kalau. Targetnya bujur aja. Pak Hairil, targetnya kelas 4, 5, 6 sama kelas 1, 2, 3 Pak. Tapi yang dipilih kelas 4, 5, 6 saja. Oh jadi 4, 5, 6 aja. Berarti diubah inilah yang kelas 1 sampai 6. Jadi mereka kan sebagai anu aja arah sosialisasinya aja. Iya, anjing.
Nah, yang belum lagi lah. Oh, lihat nang contoh yang di YouTube tuh kada terlalu banyak pang yang ini choice voice on ownership tulisannya. Pak Hairil dapatkan sudah Pak Hairil diagram Y. Berarti kita tinggal diagram Y aja lagi lah lawan anu lah foto-foto dokumentasi tadi dari Pak Hairil lawan Pak Joko. Kayaknya sebut lengkap aja Lagi nasi. mencari inah di mana kata selimpitnya nih. Kalau pilihan tadi kayaknya yang manggil Pak Joko tadi pang lah yang itu ini uh, memilih sendiri cara dia mensosialisasikannya ke kelas-kelas lah dengan cara mereka dan media yang punya gunakan lah tadi.
Untuk yang slide 4 tuh kalah Pak Jok lah munnya kada muat karena bisa jadi olahan slide hanyar pulang. Yang Di duplikat aja malah, duplikat lah. di duplikat anu pulang ke sebelahnya. Sebelah ya, siap-siap. Kalau ya kada muatnya kan halus saja tuh pun mengolahkan anunya tuh kotaknya. Oke. Makasih Pak Pri.
Tak terasa waktu setelah menunjukkan pukul 15.00. Dilebihi sedikit, Pak. Oke. Sibuk nih, wakil menteri kita sibuk nih. Yang ownership sudah ada kah Pak? Pak Rastra? Yang sudah aja. Lengkap ya dah. Tinggal masukkan aja lagi itu. Mantap. Alhamdulillah. Akhirnya tuntung aja lah. 1,5 jam lah. Oke, sudah lengkap. Lengkap dah Pak. Anak bawa foto ada lo. Ya Pak Hairil anak Danokan Pak. Screenshot akan Pak. Udah ya, gaya dulu. Ulun screenshot kan. 1, 2. Taras teman-teman. Belum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Itu nama siapa tadi katanya belum? Nama Pak Joko. Iya, belum ditulis tuh Pak. Nanti Kita nama kelupaan panggilan. di bawah profil Pak Joko masih ada nama ya. Kita nama panggilan aja lah. Belum tertulis ya kayak Pak Joko tadi.
Ulun tadi nama lengkap, Bang. Kalau sidik ada Sudah Bu Yunita, terima kasih. nama Ulun. Sama-sama, Pak. Ulun singkat saja gina. Mun sini ingat aja lawan pian Pak Hairil. Lawan kami kada. Bisa buat Sidin. Ingat gak sih Sidin? Nah, ingat ya Sidin, mun 10 aja lo. Nah, tahun muha-muhanya ada nah sudah. Wih, mantap. Ayo, apalagi Pak Rastra? Nutup ya dah. Ya, silakan ditutup. Tadi yang membuka Pak Hairil, Pak Joko. Oh, ini Pak Joko nanti MC-nya mungkin- Pak Hairil. Iya, mungkin nanti kita tambahkan gambar-gambarnya Pak Joko. Ya, Inggi. siap-siap. Ulun lagi mencari juga nih sambil mencari teman, soalnya kan fotonya sudah lumayan agak lama gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu CGP Rekognisi kelas A1104 Provinsi Banten. Hari ini kita sudah selesai melaksanakan ruang kolaborasi sesi 2, yaitu membuat program yang berpihak kepada murid, di mana program tersebut program pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dan di sini kita membuat sebuah program yang sebutnya dengan Satria, yaitu siswa tangguh, ramah, dan anti perundungan. Itulah hasil dari diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi sekolah dan juga bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Baik Bapak Terima kasih Ibu, banyak, terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Sampai ketemu lagi. Nanti kita tambahkan lagi untuk bagian gambar-gambarnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Terima ya, kasih Bapak Ibu. Bu Pasil, Ibu Pasil semuanya.